Hadir semua? Hadir. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika, ya. Sudah siap belum? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah. Sudah siap untuk mendapatkan materi dari Ibu? Sudah. Silakan keluarkan bukunya ya. Materi kita hari ini yaitu tentang mencari arti fungsi kuadrat dan unsur-unsurnya, ya. Yang kedua, menghitung grafik membuat grafik fungsi dengan bantuan tabel. Yang ketiga, membuat grafik fungsi dengan persamaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan tercapai pada hari ini yaitu bisa kamu lihat di layar. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menuliskan pengertian fungsi kuadrat. Siswa dapat menentukan titik foto grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y dan sumbu X, ya. Terus siswa dapat menentukan sumbu simetri dan grafik fungsi kuadrat, menentukan nilai optimum, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Grafik fungsi kuadrat dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kamu pernah tahu nggak air mancur? Tahu? Berbentuk apa dia? Berbentuk lengkung. Dia mancur ke atas terus turun ke bawah, berbentuk lengkungan, ya. Terus ada lagi misalnya orang main bola basket. Pada saat mau masukkan ke dalam ring, ya, itu jelas dia melempar bolanya ke atas terus menukik ke bawah ke ringnya. Itu juga merupakan grafik fungsi, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi dapat kita gambarkan grafik fungsi itu seperti apa bentuknya? Seperti garis lengkung atau kurva atau parabola, ya. Ya. Terus ada yang mau tanya nggak nih, Bu, nah, apakah grafik fungsi kuadrat itu harus berbentuk melengkung? nah, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk garis lengkung, ya. Setiap grafik fungsi tentunya berbentuk garis lengkung. Karena apa? Ya. Bentuk parabola tersebut terjadi karena variabel Y akan sama pada saat X bernilai positif dan X bernilai negatif. Makanya dia berbentuk garis lengkung, ya. Misalnya fungsi kita ibaratkan adalah suatu mesin. Nah, suatu mesin bila dimasukkan bahan, misalnya kamu buat kue nih, masukkan bahannya yang bagus, tepungnya yang bagus akan menghasilkan suatu yang bagus. Begitu juga dengan fungsi, ya. Fungsi kalian masukkan istilahnya variabel seperti X kuadrat, ya harus mengandung X kuadratnya tadi, ya. Terus dia akan menghasilkan bentuk yang sesuai dengan yang dibilang tadi adalah fungsi kuadrat. Diibaratkan seperti itu. Fungsi merupakan suatu mesin yang mengolah bahan. Apabila bahannya bagus, akan hasilnya bagus. Kalau kalian memasukkan fungsi tadi dengan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan variabelnya, koefisiennya, ya, itu akan
tidak membentuk garis lengkung. Itu bukan fungsi, ya. Dan selanjutnya Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita membuat, ya, bagaimana cara membuat grafik fungsi ya, grafik fungsi. Yang pertama ada persamaannya yaitu 2x kuadrat. Yang kedua x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu ada ciri-ciri umumnya dari fungsi kuadrat, ya. Nilai A tidak boleh 0. Ada bentuk umum persamaannya yaitu ax kuadrat tambah bx tambah bc, ya. Dengan syarat a-nya tidak boleh 0. Terus apabila diplotkan dimasukkan ke dalam kartesius itu berbentuk apa tadi? U, ya. Tuh syarat-syaratnya. Terus mempunyai titik balik atau titik maksimum. Jadi kalau kita tidak menemukan titik maksimum, dia bukan grafik fungsi. Bukan grafik fungsi. Dia ada nilai titik balik dan maksimumnya. Terdapat dua sumbu simetri yang memotong parabola secara vertikal dua bagian, ya. Terus mempunyai diskriminan. Nah, untuk rumus fungsi kuadrat kita masukkan yaitu apa? Rumus fungsi kuadrat tadi? Apa? Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. tambah c. Di sini adalah a, b, c. Nilai a, nilai b, nilai c. Kita akan mencari persamaan yaitu 2x kuadrat. Bagaimana caranya kita membuat grafiknya, ya? 2x kuadrat ini nilai a, b, c-nya berapa? Berapa nilai b, c-nya? Penyelesaiannya, ya. 2x kuadrat ini nilai A sama dengan 0, C sama dengan 0. Kita akan memakai yang namanya apa ini? Apa? Apa? Tabel, ya. X, nilai X-nya, terus kita masukkan fungsi kuadratnya yaitu 2x kuadrat. Dapatlah nilai x, y. Ya, kita masukkan nilai x-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Batasannya yaitu min 3, paling besar yaitu 3, ya. Masukkan ke sini. Berapa? 2. X-nya berapa? 3 kuadrat. Jadi berapa? 9 kali 2 18. Masukkan lagi 2 min 2 kuadrat 4 kali 2 4. 2 min 1 2 sama dengan 2 0 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat berapa? 3 ini 2 ya. 3 kuadrat
18. Jadi dapatlah X-nya min 3. Y-nya berapa? 8. Jadi 3, min 3, 18. Min 2 4. Ini 1 2. Ini 0 0. 1 2 2 Dari nilai-nilai kita masukkan ke dalam titik koordinat Kartesius, ya. Terus buat yang berpotongan dengan sumbu X adalah min 2,0 dan min 3,0. Ini berpotongan dia. Memotong dua sumbu di X. Terus yang di sumbunya berapa perpotongannya? Ini loh, yang jalan pas nih. Nah, berapa? 0, nah. Dah, sampai di sini ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Ada yang bertanya tentang ini? Sebelum kita masuk pada soal lembar kerjanya. Ada? Enggak ada? Terus ada yang mau bertanya terkait tentang gambar grafik? Gambar grafiknya apa yang kesulitannya pada saat gambar grafiknya? Ada? Bisa? Bisa? Coba sekarang kalian bentuk dua kelompok, ya. 5-5. Ya, silakan. Bentuk kelompoknya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, ya. Buka internetnya, buka anunya, cari informasinya. Apa itu yang dimaksud dengan apa itu? Fungsi. Boleh jawabannya di yang lembar kosongnya, boleh asal ya. Sebanyak mungkin, ya. Jangan ini, tadi kita nyari, ya. Nama kelompok jangan lupa. Kita siap dipresentasikan. Nah. Ini pindah. Nah, pindah 1 2 3. Berdiri yang membaca berdiri. Tegak. Biar nampak yang bacanya siapa dan kelompok situ. Ayo. Nama anggotanya dulu siapa? Kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, yaitu Adit, Dion, Siti, Ayla, dan Nefta. Kami akan menjelaskan tentang pengertian fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi matematika yang memiliki variabel dengan
pangkat tertingginya adalah 2. Selain memiliki variabel, dalam fungsi kuadrat juga memiliki komponen lain, yakni koefisien dan konstanta. Grafik fungsi kuadrat adalah suatu grafik yang dapat menjelaskan gambaran dari suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat mempunyai beberapa macam sifat dan juga cara menyusunnya. Sementara itu, ada 3 jenis grafik pada fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan ax kuadrat, y sama dengan ax kuadrat tambah c, dan y sama dengan ax min h 2 tambah k. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan Andra. Kita lihat apakah yang kalian buat itu apakah sama yang nomor 2-nya. Kamu lihat persamaannya Andra. Mana? Nah, persamaannya yang nomor nah nih, yang ini masukkan ini. Nah ya, masukkan sini, nih, y sama dengan x kuadrat. Ini pertama, nih fx ini ya. Nah, lihat di situ ya, terlihat ya kan. Nah, di sini ya, silakan duduk ya. Terima kasih. Di sini terlihat persamaannya yaitu fx x kuadrat ditambah 6x tambah 8. Kita dapatkan titik potong antara titik potong nilai x yaitu 0,-4 dan 0,2. Nih ya, titik potong terhadap sumbu x. Benar? Yang kalian kerjakan? Benar. Terus ada di sini titik potong terhadap sumbu y. Nah, ini yang namanya titik potong terhadap sumbu y. Perhatikan dulu ke layar. Ini titik potong terhadap sumbu y yaitu berapa? 0,8 ya. 0,8. Terus ini adalah titik optimum yaitu sumbu simetri dan diskriminannya. Dan titik puncak yaitu min 3, min 1. X-nya min 3, Y-nya min 1. Nilai optimum dan simetri ya, terdapat lagi min 3,1 ya. Benar rupanya. Nah, silakan dikumpul hasilnya yang kalian buat, kembali ke tempat masing-masing. Kumpul dulu rekam aninya, lembar kerjanya. Silakan dikumpul.
kuadratnya. A dan B, apa A dan B? Apa? A dan B adalah dia berbentuk angka kan? A dan B itu apa? Koefisiennya. C itu konstanta. Kalau X apa? X itu adalah variabelnya ya. Terus nilai A tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0. 1 boleh nggak? Min 1 boleh nggak? Boleh. Dan dia tidak boleh 0 ya. Jadi kesimpulan hari ini yaitu tentang rumus fungsi sudah kita dapatkan. Terus bentuk kurvanya kalau dia apa? Besar dari 1 itu bentuk kurvanya ke mana? Besar dari 0. Jika nilai A besar dari 0, bentuk kurvanya akan terbuka ke atas ya. Kecil 1 ya. Kecil dari 1 kan 0 nggak boleh ya. Kecil dari 1 dia akan terbuka ke bawah. Kecil dari 0 ya. Kecil dari 0 akan terbuka ke bawah. Besar dari 0 akan terbuka ke atas ya. Terus kalian kan tadi sudah ada tuh langkah-langkah untuk membuat, masih ingat nggak? Langkah-langkah untuk membuat grafik. Masih ingat nggak? Apa saja langkah-langkah untuk membuat grafik? Apa? Mencari nilai A, menentukan nilai A, B, C ya. Itu langkah-langkah untuk membuat grafik. Terus apa lagi? Selanjutnya, ayo siapa yang ingat? Langkah-langkah membuat grafik. Nah, ini langkah-langkahnya tuh. Nah, menentukan nilai A, B, dan C. Terus menentukan arah grafik fungsi. Menentukan arah grafik fungsi dapat dilihat dari nilai A ya. Jika A-nya 0 ya tadi dibilang besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Jika A-nya kecil dari 0 akan terbuka ke bawah. Yang ketiga, menentukan titik potongnya. Itu langkah-langkahnya. Tadi sudah nggak kalian baca ya di layarnya ya. Jadi menentukan titik potong. Terus menentukan, mensubstitusikan nilai X tadi atau memfaktorkan dia bisa ya. Terus menentukan titik puncak. Itu langkah-langkah dari kita membuat grafik. Ya, sampai di sini dulu ya pelajaran pada hari ini. Besok kita sambung lagi belajar di rumah. Diingat langkah-langkah untuk membuat grafiknya. Besok kita sambung ya. Ya silakan kita berdoa diam.